Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat bergabung kembali di video pembelajaran matematika bersama Bu Yeni. Belajar matematika, aktif dan menantang. Nah anak-anak, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang akan kita pelajari nantinya memperoleh manfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, jika di video pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan ya. Nah di video pembelajaran kali ini kita masih akan belajar tentang bagaimana melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat tapi tanpa bantuan garis bilangan. Mengapa kita harus mempelajari kembali operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Karena di video pembelajaran sebelumnya, kita melakukan operasi hitungnya dengan bantuan garis bilangan ya. Jadi kita bayangkan saja dalam satu buku, misalkan Bu Yeni beri soal 50, apakah semuanya bisa digambarkan dengan menggunakan garis bilangan pada buku? Tidak ya, maka dari itu pada pertemuan kali ini kita mencoba belajar bagaimana melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat tanpa bantuan garis bilangan. Seperti apa ya kira-kira? Yuk simak video pembelajaran berikut. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat. Dalam operasi hitung penjumlahan bilangan bulat, ada beberapa trik harus kalian pahami ya. Yang pertama, jika bilangan yang dijumlahkan bertanda sama, maka kedua bilangan bisa langsung kita jumlahkan. Maksudnya bertanda sama seperti apa? Jadi, tandanya sama-sama negatif atau sama-sama positif. Kemudian, tanda bilangan hasil penjumlahan sama dengan tanda-tanda bilangan yang dijumlahkan. Artinya, jika kedua bilangan yang dijumlahkan bernilai positif, maka tanda hasilnya juga nanti akan bernilai positif. Sebaliknya, jika bilangan-bilangan yang dijumlahkan bernilai negatif, maka tanda hasilnya nanti juga akan bernilai negatif. Kemudian, trik yang kedua adalah, jika bilangan yang dijumlahkan berbeda tanda, maka abaikan tanda kedua bilangan terlebih dahulu ya. Kemudian, langkah yang selanjutnya, kita kurangi bilangan yang memiliki nilai lebih besar dengan bilangan yang nilainya lebih kecil. Kemudian, tanda bilangan hasil dari penjumlahan mengikuti bilangan yang nilainya lebih besar. Bisa dipahami ya? Supaya lebih paham, kita perhatikan contoh soal berikut ya. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat sama tanda. Nah, yang perlu diperhatikan adalah dalam melakukan operasi hitung penjumlahan bilangan bulat sama tanda, ada beberapa trik ya yang harus dipahami, yaitu jika bilangan yang dijumlahkan bertanda sama, maka kedua bilangan bisa langsung dijumlahkan. Kemudian yang kedua, tanda bilangan hasil dari penjumlahan sama dengan tanda bilangan-bilangan yang dijumlahkan. Supaya lebih paham, perhatikan contoh berikut ya. Contoh yang pertama, 125 ditambah 25 sama dengan titik-titik. Bilangan yang dijumlahkan, keduanya bertanda positif ya. Bilangan yang pertama, 125 ini bilangan positif. Yang kedua, bilangan yang kedua. Kemudian bilangan yang kedua, 25 juga merupakan bilangan positif. Nah, karena tandanya sama-sama positif, maka kedua bilangan bisa langsung dijumlahkan. 125 ditambah 25 hasilnya adalah 150. Kemudian untuk tandanya mengikuti atau sama dengan tanda bilangan yang dijumlahkan. Nah, karena yang dijumlahkan keduanya positif, maka hasilnya bertanda positif juga. Namun, tanda positif tidak perlu dituliskan. Contoh yang kedua, negatif 125 ditambah negatif 25. Nah, bisa kita lihat bilangan yang pertama ini bilangan negatif dan yang kedua juga bilangan negatif. Artinya sama tanda ya. Ingat, jika yang dijumlahkan bertanda sama, maka bisa langsung dijumlahkan. 125 ditambah 25 hasilnya 150. Untuk tandanya mengikuti atau sama dengan tanda bilangan-bilangan yang dijumlahkan. Karena bilangan yang dijumlahkan keduanya bernilai negatif, maka hasilnya juga ikut negatif, menjadi negatif 150. Bisa dipahami ya?
Berikutnya, penjumlahan bilangan bulat beda tanda. Dalam penjumlahan bilangan bulat beda tanda juga ada beberapa langkah atau trik yang harus dipahami. Yang pertama, jika bilangan yang dijumlahkan berbeda tanda, abaikan tanda kedua bilangan terlebih dahulu. Kemudian langkah yang kedua, kurangi bilangan yang nilainya lebih besar dengan bilangan yang nilainya lebih kecil. Kemudian yang ketiga, tanda bilangan hasil dari penjumlahan sama dengan tanda bilangan yang nilainya lebih besar. Seperti apa ya maksudnya? Yuk perhatikan contoh. Yang pertama, negatif 125 ditambah 25 sama dengan, nah bisa kita lihat bilangan yang pertama ini merupakan atau bertanda negatif. Dan bilangan yang kedua ini bertanda positif. Beda tanda ya, negatif dengan positif. Kita perhatikan langkah yang pertama. Jika bilangan yang dijumlahkan berbeda tanda, abaikan tanda kedua bilangan. Kita abaikan dulu. Langkah yang kedua, kurangi bilangan yang nilainya lebih besar dengan yang nilainya lebih kecil. Yang lebih besar adalah 125. Maka 125 dikurangi 25, hasilnya sama dengan 100. Langkah berikutnya untuk tanda bilangan hasil dari penjumlahan sama dengan tanda bilangan yang nilainya lebih besar. Yang lebih besar kan 125. Nah, 125 ini bertanda negatif, maka hasil dari penjumlahan tandanya juga ikut negatif, yaitu menjadi negatif 100. Berikutnya, contoh yang kedua, 125 ditambah negatif 25 sama dengan, bisa kita lihat, bilangan yang pertama merupakan bilangan positif dan yang kedua merupakan bilangan negatif. Beda tanda ya, maka langkah yang pertama adalah jika bilangan yang dijumlahkan berbeda tanda, abaikan tanda kedua bilangan. Kita abaikan dulu. Kemudian yang langkah kedua, kurangi bilangan yang nilainya lebih besar dengan bilangan yang nilainya lebih kecil. Yang lebih besar adalah 125. Kita kurangi 125 kurang 25, hasilnya adalah 100. Kemudian yang ketiga, tanda bilangan hasil dari penjumlahan sama dengan tanda bilangan yang nilainya lebih besar. Bisa kita lihat, yang nilainya lebih besar adalah 125. Nah, 125 ini tandanya positif. Maka tanda bilangan hasil dari penjumlahan juga ikut positif, yaitu positif 100. Namun, positif tidak perlu dituliskan ya. Berikutnya, pengurangan bilangan bulat. Nah, dalam pengurangan bilangan bulat juga sama ya, ada beberapa trik yang harus dipahami, yaitu pengurangan bilangan bulat dapat dihitung dengan cara menjumlahkan dengan lawan bilangan pengurangnya. Bilangan pengurang itu seperti apa ya? Nah, bilangan pengurang itu ialah bilangan yang terletak setelah tanda kurang. Supaya lebih paham, perhatikan contoh berikut ya. Contoh yang pertama, 125 dikurang negatif 25 sama dengan, nah bisa kita lihat dari contoh yang pertama, bilangan pengurang itu yang terletak setelah tanda kurang ini ya, yaitu negatif 25. Nah, dalam mengerjakan operasi hitung pengurangan, triknya adalah apa tadi? Menjumlahkan dengan lawan bilangan pengurang. Nah, jadi yang pertama triknya adalah kita ubah dulu operasi hitung pengurangannya ini menjadi penjumlahan. Setelah itu, kita jumlahkan dengan lawan bilangan pengurang. Bilangan pengurangnya kan negatif 25. Nah, ini negatif. Lawannya negatif adalah positif. Maka menjadi positif 25. 125 ditambah 25 sama dengan 150. Berikutnya, 20 dikurang 25 sama dengan, nah, operasi hitung pengurangan. Ingat langkah yang pertama kita ubah operasi hitung pengurangan menjadi penjumlahan. Setelah itu kita jumlahkan dengan lawan bilangan pengurang. Bilangan pengurangnya adalah 25. 25 kan positif. Maka lawannya adalah negatif 25. Nah, kita tuliskan kembali. Bilangan yang pertama kan 20, tetap ya ditulis 20. 20 ditambah dalam kurung negatif 25. Nah, bisa kita perhatikan bilangan pertama ini tandanya positif. Kemudian yang kedua ini negatif. Nah, kembali lagi ke trik yang semula. Penjumlahan bilangan beda tanda. Betul. Jadi tandanya ada dua ya, positif dengan negatif. Bagaimana caranya menjumlahkan kalau beda tanda? Ya, abaikan dulu kedua tandanya. Kemudian berikutnya
kita kurangkan bilangan yang nilainya lebih besar dengan bilangan yang nilainya lebih kecil. Yang lebih besar adalah 25, maka 25 dikurangi 20, hasilnya 5. Untuk tanda hasil penjumlahan mengikuti tanda bilangan yang lebih besar. Bilangan yang lebih besar 25, tandanya negatif, maka tanda hasilnya juga ikut negatif, menjadi negatif 5. Contoh yang berikutnya, negatif 20 dikurang 25 sama seperti langkah sebelumnya, operasi hitung pengurangannya kita ubah menjadi operasi penjumlahan. Nah, kemudian bilangan yang pertama tetap ya, tidak berubah. Setelah itu kita jumlahkan dengan lawan bilangan pengurang. Bilangan pengurangnya setelah tanda kurang ini adalah 25. 25 ini bilangan positif, maka lawannya adalah bilangan negatif. Negatif 25. Negatif 20 ditambah dalam kurung negatif 25. Nah, bilangan yang pertama bilangan negatif dan yang kedua juga bilangan negatif. Nah, ini maksudnya sama saja seperti penjumlahan sama tanda, yaitu sama-sama negatif. Bagaimana cara mengerjakannya? Ya, kalau penjumlahan sama tanda, maka tinggal kita jumlahkan saja bilangan-bilangannya ya. Yang pertama, bilangan pertama ditambah bilangan kedua. 20 ditambah 25 sama dengan 45. Untuk tandanya mengikuti tanda bilangan yang dijumlahkan. Karena yang dijumlahkan keduanya bernilai negatif, maka tanda hasilnya juga ikut negatif. Jadi negatif 45. Demikian materi yang dapat Bu Yeni sampaikan pada pertemuan kali ini tentang operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat. Semoga kalian paham ya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Yeni. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.